Assalamualaikum, Matur Sukses sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu mendapatkan keberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Astungkara. Tetap di Taman Singgasana Tabanan. Yuk. Alineaku publishernya Juwita yang terukir bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa. Episode kali ini kita akan membacakan sebuah cerpen dari Yulia Chen. Matur suksma ya Mbak Julia, sudah mengizinkan aku untuk membacakan cerpennya. Oke? Langsung, let's go! Nak, kamu bukan kesalahan. Karya Yulia Chen. Tubuhnya menghilang dari pandanganku dengan cepat. Aku tidak bisa mengejarnya lagi. Ia salah mengerti. Perdebatan ini bukan untuk dia. Air mataku menetes, rasa sesak menghujam dadaku. Say, suamiku memanggilku lirih sambil meletakkan tangannya di bahuku. Sontak, aku refleks menepis tangannya dan melangkah menjauh. Jarak yang terbentang di antara aku dan Galang suamiku terus-menerus melebar karena konflik-konflik seperti ini. Sudah terlalu banyak dan terlalu lama Galang membiarkan aku untuk melakukan semuanya sendiri. Ia asik dengan dunianya sendiri dan merasa semuanya baik-baik saja. Ia hidup seadanya dan tidak peduli apa yang harus dipersiapkan untuk masa depan. Ingatanku melayang saat melahirkan anak pertama kami terjadi. Aku memang menanti-nantikan kehadiran anak dalam pernikahan kami. Galang dan aku menikah di saat usia kami 28 tahun. Galang dan aku sama-sama bekerja dan memiliki latar belakang dengan keluarga yang kurang lebih sama. Kondisi perekonomian kami bisa dibilang baik-baik saja, biasa-biasa saja, dan kami hanya memiliki diri kami sendiri dan pekerjaan kami. Pekerjaanku kompetitif, dunia kerja untuk bidang pekerjaanku sangat baik. Saat aku hamil, aku mengerjakan sebuah proyek implementasi sistem pabrik di Cirebon. Aku beruntung, aku dikaruniai kesehatan dan kehamilan yang luar biasa. Tidak ada rewel dan anak yang di dalam kandunganku kuat. Kehamilanku tidak ada mengalami kendala atau mual berkelanjutan yang menghalangi aku untuk beraktivitas. Semua berjalan dengan sangat baik. Aku sering berbincang-bincang dengan bayiku pada saat ia masih dalam perutku. Aku mempersiapkan diri menjadi ibu sedemikian rupa sehingga aku membaca banyak sekali buku tentang proses kehamilan, membaca tentang perkembangan janin, dan apa yang harus aku lakukan sebagai seorang ibu. Tidak ada ekspresi yang dapat menggantikan perasaanku yang membuncah ketika menatap wajah anakku untuk pertama kalinya. Kebahagiaan memegangi dirinya, mencium wajahnya, menggenggam tangannya, sungguh tak terkatakan. Bahagia sekali. 12 tahun mengarungi rumah tangga ini bersama Galang. Masalah demi masalah datang tak berhenti-berhenti. Tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup memaksa kami untuk bersama-sama mencari nafkah. Ditambah dengan kondisi kota yang selalu macet, waktu yang kami miliki bersama dengan buah hati kami sedikit sekali. Namun kami meletakkan teguh anak kami sebagai prioritas dalam hidup kami. Teguh terlahir normal. Namun pada saat usianya 5 tahun, ia terdiagnosa ADHD. Teguh tidak bisa fokus pada satu hal dan sangat aktif. Tidak hanya perhatian, Teguh juga memiliki energi yang amat sangat banyak. Tidak mudah membuat ia untuk lelah. Teguh membutuhkan pendampingan dalam kegiatan kesehariannya. Lego, sepeda, bola, susun balok, jadwal latihan berenang, piano, sampai basket. Kami usahakan untuk membuat Teguh lebih baik. Di usianya yang 10 tahun, Teguh mengalami banyak kemajuan. Teguh mampu melakukan dialog dan berbincang-bincang dengan aku. Kebiasaan pilot talk yang kami lakukan sudah membentuk kemampuannya untuk berkomunikasi dengan baik.
Namun di segi emosionalnya masih meledak-ledak. Ia tidak bisa mendengar teriakan atau suara orang yang sedang marah. Nah, pernah suatu hari aku dan Galang juga Teguh makan di sebuah mall. Tapi ada kejadian di mana seorang istri, entah itu siapa, melabrak suaminya yang makan dengan wanita lain dan sang istri histeris menjerit. Teguh langsung menutup telinganya dengan kedua tangan, mengguncang-guncang tubuhnya dan bergumam tiada henti. Aku langsung membawa anakku itu menjauh dari tempat tersebut dan membawanya ke tempat yang lebih tenang. Teguh belum bisa menganalisa situasi untuk mengendalikan diri. Ia merasa bahwa ia masih merupakan pusat dari apapun. Perdebatan aku dan Galang hari ini tadi memang untuk Teguh. Aku tidak mengerti mengapa Galang terus-menerus menunda kepergiannya ke Amerika. Kami membutuhkan perubahan ini untuk masa depan Teguh. Aku merasa aku sudah menopang keluarga ini sepanjang pernikahan kami. Kesempatan Galang untuk mencari uang ke Amerika dan akan menjadi jalan keluar untuk Teguh. Aku memang harus berhenti bekerja untuk menemani Teguh sehari-hari, mendampingi Teguh. Sepertinya Teguh berpikir saat itu aku dan Galang akan berpisah. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu kamar Teguh dan membuka pintunya perlahan. Ia duduk di salah satu sudut kamar dekat sisi ranjang. Teguh mengenakan baju basket kegemarannya. Ia duduk dengan tangan memeluk kakinya yang terlipat. Wajahnya tertunduk dan pandangannya seduh. "Nak, kamu kenapa?" tanyaku. "Aku nggak mau mama papa pisah. Teguh minta maaf ya, Ma," katanya. Aku mendekat dan memeluknya. "Sayang, kamu tidak salah apa-apa. Papa mama bukan pisah. Papa memang akan pergi jauh, tapi cuma sebentar. Papa perlu kerja yang jauh untuk mendapatkan uang lebih banyak. Mama akan menemani kamu, sayang. Mama tidak akan pernah meninggalkan kamu." Teguh memandang wajahku dan bertanya, "Sungguh?" Aku menganggukkan kepala sambil membelai kepalanya. Kemudian aku berbisik, "Mama gak akan kemana-mana, sayang." "Mama gak akan ninggalin Teguh kan?" katanya. "Gak juga ninggalin Papa kan?" katanya lagi. Aku menggelengkan kepala dan memegangi tangannya, merangkul bahunya dan menenangkan hatinya. "Teguh sayang, Mama dan Papa kemarin sedang berdiskusi untuk kesempatan kerja Papa di Amerika. Yang kamu dengar kemarin itu apa sih sayang?" Teguh kemudian mengangkat kepalanya dan memandangku dengan berkaca-kaca sambil berkata, "Kemarin Teguh kesal karena Papa bilang ke Mama, 'Jadi kamu maunya kita pisah gitu?'" Ia memberikan jeda, kemudian melanjutkan, "Aku marah karena Mama usir Papa. Apa karena Papa sering bela Teguh ya, Ma? Teguh salah ya, Ma?" Seperti yang kuduga, Teguh salah paham karena mendengar sepotong-potong dari keseluruhan diskusi yang kami lakukan, yang aku lakukan bersama Galang. "Teguh, Papa dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika, Nak. Papa berharap Mama bisa ikut. Namun, Mama memikirkan kamu. Untuk membawa kamu langsung ke Amerika, kita butuh penyesuaian dan tidak bisa langsung pergi. Kamu kelas berapa sih sekarang?" "5," katanya. "Nah, kita harus selesaikan SD kamu dulu, ya kan? Karena itu Papa kemarin menanyakan seperti itu ke Mama. Jadi Mama bukan mengusir Papa atau Mama mau berpisah dengan Papa. Ya karena kamu itu tadi loh, Nak. Mengerti? Teguh paham? Nanti kita bareng lagi sama Papa." "Kamu tidak salah, Nak." Teguh kemudian berbisik lirih. "Apa Mama menyesal Teguh lahir?" No.
Mama nggak pernah menyesal kamu lahir, nak. Kamu adalah hal yang terbaik yang terjadi pada Mama. You are the best thing that ever happened to me, nak. Kataku lagi. Iya, nak. Kamu bukan kesalahan. Mama sangat mengasihi kamu. Kataku dalam hati sambil memeluknya dengan erat. Wow. Itulah ya, sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Kita harus berdoa yang terbaik untuk kita dan anak. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak juga sepanjang jalan. Kasih ayah, bapak juga sepanjang jalan. Kalau semeton ingin menuliskan karya tulisnya, coretan-coretannya silakan kirimkan ke alamat di bawah ini. Sang Lili akan membacakan untuk kalian semua. Oke, untuk semeton semua. Terima kasih, matur suksma. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum.